sensor PM2,5 itu yang kita gunakan berbasis low cost. Nah, ini hasil pengukuran. Jadi data yang hitam ini adalah data konsentrasi massa PM2,5 yang belum terkalibrasi, yang belum divalidasi, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan kalibrasi ya dengan correction 0,67 kali, dapat data yang hijau, gitu ya. Nah, kemudian data yang biru ini, kotak biru ini adalah data PM2,5 dari alat lainnya, alat utama khususnya ya, sampling secara dry, secara kering, gitu ya. Nah, hanya saja karena low cost sensor itu terbatas sampai ukuran 0,3, maka saya persempit kembali ya, karena kebetulan alat yang digunakan dari 0 sampai 2,5, kemudian saya diperkecil lagi dari 0,1 sampai 2,5 sehingga dapat gambar yang orange. Jadi bisa dilihat ya, fluktuasi warna orange ini itu relatif tren datanya sama, gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini tren data antara low cost sensor dan dibandingkan dengan data dari alat utama. Jadi dengan mengkalibrasi sensor low cost sensor dan mengeceknya secara berkala, ternyata kita bisa mereduksi biaya yang sangat besar, gitu ya. Terutama ketika kita ingin melakukan pengukuran secara simultan di berbagai titik, gitu ya. Jadi kalau di Jakarta itu hanya ada beberapa titik pengukuran saja dengan alat utama. Nah, kalau kita tambahkan alat low cost sensor ini, maka kita bisa mendapatkan resolusi data yang sangat tinggi. Artinya, kita bisa melihat secara keseluruhan sumber-sumber emisi dari mana, polutan tadi, ya, dan bagaimana dipengaruhi oleh transportasi jarak laut dari kota lainnya. Jadi mungkin kemarin ya Pak Gubernur sering diserang dengan adanya polusi udara, terutama di musim kemarau, yaitu sudah sejak lama itu ya, bahwa Jakarta itu sangat berpolutif sekali gitu ya, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang jadi ya, diantaranya ya sekeliling Jakarta itu adalah kawasan industri gitu ya, kemudian belum traffic yang terjadi di Jakarta itu sangat tinggi dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan kualitas udara di Jakarta salah satu yang terburuk di dunia. Nah, gambarnya ini adalah gambar meteorologi ya, di mana yang biru adalah temperatur, ya dia sifatnya periodik ya, jadi panas di siang hari itu seiring dengan yang abu-abu ini intensitas cahaya, dan dingin di malam hari, jadi dia periodik. Kemudian RH juga sama sebenarnya ya, mengikuti panas siang dan malam, tetapi juga bisa dilihat ya pergerakan massa udara dari mulai kering, kemudian basah, kemudian berfluktuasi lagi. Ini terjadi di bulan Agustus ke September. Gitu kan. Nah, kemudian dari break trajectory ya, Anda bisa lihat gitu ya bahwa salah satunya di sini Bandung itu juga dipengaruhi oleh transportasi dari laut. Terutama ini ada daerah Australia ya. Jadi banyak pelabuhan-pelabuhan, banyak transportasi di laut, ternyata dia menyumbang dan masuk ke kawasan Bandung Raya gitu kan. Jadi ini juga sangat penting. Demikian juga Jakarta sama ya. Selain lokal emission juga dipengaruhi oleh daerah penyangga sekitarnya dan juga transportasi jarak jauh dari daerah-daerah lainnya. Oke, ini faktor-faktor ini kita analisis gitu ya, bagaimana meteorologi gitu ya dalam hal ini pelembaban itu berpengaruh, sehingga kita tadi ya kenapa kita gunakan koreksi itu karena kalau tidak kita koreksi pada saat kelembabannya tinggi itu bisa mempengaruhi pembacaan. Ini yang sangat penting secara saintifiknya. Juga di lapangan kita dapatkan komposisi kimia yang sering terjadi adalah NaCl, garam laut gitu ya. Jadi seperti Jakarta itu dipengaruhi oleh garam yang berasal dari laut, hasil evaporasi air laut, kemudian mengkristal dan ditemukan dalam bentuk ukuran-ukuran mungkin sekitar 2,5 sampai 10 mikro. Ya. Hal lainnya adalah amonium sulfat, ini juga sama. Ya, ini mungkin dari kawasan industri dan pertanian yang sangat mendominasi, termasuk dari kegiatan-kegiatan industri lainnya. Ya. Dan ini bahan-bahan lainnya juga sangat berpengaruh. Ya. Yang terbesar ini yang paling banyak ditemukan di lapangan. Oke, nah demikian juga kita observasi ya bagaimana kadang dia underestimate, kadang dia overestimate, kemudian kenapa under, kenapa over, itu yang kita coba analisis lebih jauh agar itu tadi bahwa low cost sensor itu bisa bekerja dengan baik apabila ya, dilakukan
melakukan pendekatan-pendekatan dan persiapan-persiapan alatnya yang sedemikian rupa bisa digunakan dan datanya bisa mengikuti alat utama. Nah, tadi kita berbicara alat utama untuk pengukuran aerosol ya, partikel. Nah, alat utama lainnya untuk mengukur gas-gas ada CO, CO2, ozon, SO2, NO, NO2, NOx itu juga sama. Dan ini tidak murah gitu ya. Ya, ini tidak murah. Jadi artinya butuh biaya. Bayangkan 5 alat, terus di satu alat lainnya 6 alat di satu lokasi. Di Jakarta kita ingin pasang 100 titik. Nah, itu kan sangat tidak mungkin gitu ya. Jadi ini cukup satu lokasi dedicated shelter yang utama, yang baik gitu kan. Kemudian kita sebar alat ukur lain. Oke, itu seketika sensor lainnya ya. Sensor lainnya ada CO2 juga sama itu ya. Mungkin oke, kita masih punya waktu. Ya. Sensor CO2 juga sama di sini ya, berbasis NIDR, infrared gitu ya. Dia akan menyerap CO2, dia akan terserap oleh molekul CO2 ketika masuk ke chamber pengukurannya, seperti itu ya. Oke, ya. Dan juga sama, ya, ini kelemahannya di CO2, ini saya belum kalibrasi secara sistematik di lab, tapi hanya membandingkan dengan alat portable lainnya ya. Walaupun cukup baik, tetapi dia sekitar 50% bisa mengcapture konsentrasi CO2. Walaupun secara ini, ya ini antara sensor 1 dan sensor 2 itu repeatability pengukurannya sangat baik sekali. Sensor jenis lainnya yang berbasis kimia, NO2, ya elektrokimia itu NO2, ini juga sama, ada larutan-larutannya. Proses reduksi oksidasi kimia itu menghasilkan perubahan tegangan tadi yang menghasilkan konsentrasi gas pada NO2. Nah, salah satu contoh yang pernah kita lakukan yaitu pengamatan PM2,5 CO2 dan NO2 di daerah kampus kami dengan menggunakan sepeda. Jadi kita bagi 3 kategori di dalam kampus, sekitar kampus, dan ke arah jalan raya seperti ini. Ini sangat menarik gitu ya. Kita lakukan tiap hari ya untuk pagi, siang, dan sore dengan kecepatan sepeda dan lain sebagainya. Ini potret ya yang terjadi di daerah Dayakolot itu Kabupaten Bandung gitu ya. Betapa sangat crowded, mungkin Jakarta jauh lebih macet mungkin ya tempat ini, tapi juga sama ya di kawasan kami juga dipengaruhi oleh kendaraan yang sangat banyak. Nah, ini salah satu mahasiswa saya yang sudah lulus gitu ya. Jadi kita lengkap dengan kamera ini bukan GoPro ya, tapi seperti GoPro itu ya. Kemudian alatnya ini kita pakai casing sederhana itu ya. Ini gambar tekniknya ya kita masukkan gitu kan. Sehingga ini berjalan di kawasan kampus, sekitar kampus dan di jalan raya. Hasilnya sangat menarik gitu ya. Dari ini salah satu cuplikan di pagi hari ya, di antara 7:30 sampai dengan 9:30 ya, konsentrasi PM2,5, CO2 ternyata khususnya misalkan gambar yang kedua di sini ya dipengaruhi oleh berbagai pergerakan ya jalan raya di sana ya, dan seterusnya. Ini kebetulan ini hari Minggu kalau tidak salah ya, di sini ada pasar Minggu ya. Jadi ketika ada pasar Minggu ternyata CO2-nya meningkat. Ini persis ya, karena semakin banyak orang di dalam sebuah ruangan misalkan atau di dalam sebuah area, maka CO2-nya akan meningkat gitu ya. Dan ini sama yang kedua di jalan raya ya, partikelnya juga tinggi ya, akibat pada bulan Februari ini kebetulan tidak sedang hujan gitu ya, jadi bisa diantisipasi. Nah, hal ini juga sama. Ini pengaruh dari pembakaran sampah. Jadi banyak, khususnya di Kabupaten Bandung itu kita belum ada regulasi ketika sampah dibakar secara langsung. Berbeda dengan Kota Bandung. Nah, Kota Bandung sudah ada regulasinya. Walaupun demikian, ya, beberapa masyarakat belum sadar gitu ya, belum memahami bagaimana kalau kita membakar sampah secara langsung itu bisa membahayakan kesehatan. Ya, mungkin intermezzo saja, di penelitian lainnya kita juga punya insenerator ya, agar asap tidak banyak atau bahkan tidak ada asap sama sekali dari pembakaran sampah tersebut. Nah, hal lainnya juga sama, kita langsung observasi ke tempat pembakaran sampahnya langsung ya, kita bikin prototipenya, kemudian kita dekatkan alat ukurnya gitu kan. Nah, ini juga sangat menarik, dan sehingga terjadi data-data yang sangat menarik ya ketika CO2-nya sangat tinggi, karena banyak sekali sampah-sampah plastik yang dibakar secara langsung. Padahal salah satu manfaat dari
sampah plastik bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya. Ya. Nah, pengaruh hujan juga sangat terlihat jelas gitu ya. Ini kondisi sebelum hujan, menjelang hujan, dan saat hujan ini juga sangat kecil. Kenapa? Karena saat hujan itu bukan berarti udara menjadi bersih. Memang di langit, di sekitar itu udara bersih, tetapi jangan lupa bahwa partikel dan gas tadi itu terlalu di air dan mencemari tanah. Jadi beralih lebih tepatnya ya. Jadi hujan itu, jadi kalau kemarin di Jakarta banyak berita ini polusi udara sangat tinggi. Oh iya, kita kan nggak ada hujan. Padahal ada hujan tidak ada hujan, polusi sangat tinggi. Bedanya ketika hujan, polusi beralih dari yang tadinya ada di udara berpindah ke tanah dan juga sungai, air sungai. Jadi polusi yang harus diperhatikan betul. Nah, kemudian juga sama kita mengamati observasi di udara ya, seperti itu ya, bagaimana di kota Bandung, khususnya di daerah lokasi universitas kami di Universitas Telkom gitu ya, melakukan pengukuran lebih jauh ya. Nah, ini kita ada 2 stasiun sebenarnya ya, dari 3 stasiun yang direncanakan. Ini di gedung Fakultas Teknik Elektro, ini gedung kuliah umum tadi gitu ya. Jadi kita ada 2 stasiun. Ini alat, mungkin beberapa di antara kalian mengenal microcontroller jenis Arduino yang common banyak digunakan. Dan kebetulan kami memang ada research center di bidang IoT, cuman jejaring IoT-nya masih terbatas sehingga kami masih menggunakan modul GSM untuk transmisi datanya ya. Dan berbagai sensor lainnya terhubung ke dalam microcontroller Arduino tersebut. Ya. Nah, kemudian ini hasil pengamatan, ya. Ini tidak terlalu jelas, tapi yang jelas ini ada datanya ya. Di data overall data, kami sudah mulai dari 2018, tapi efektif kita punya data setahunan dari 2019 sampai 2020 ya, itu juga sangat menarik gitu ya. Oke, nah sementara kami membangun sistemnya, ini sedang dibangun, kami masukkan ke ThingSpeak gitu ya, sehingga Anda bisa